Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi kembali teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Baru saja kita live. Saya izin istirahat 5-10 menit tadi ya kurang lebih. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi. Tapi untuk di sesi ketiga ini kita nggak bisa lama ya, kita tetap bahas hukum tajwid ya, huruf insyaallah. Nanti baru di sesi keempat ya, duha, baru nanti ada talaki. Kalau di sini kita masih belajar, cuman sebentar saja, mungkin sekitar 1 jam ke depan ya, atau 45 menit. Tapi semoga dengan waktu yang singkat ini tetap menjadi pahala kebaikan buat kita ya, insyaallah. Karena nanti saya harus berangkat dulu sebentar, nanti ketemu lagi jam 10 gitu ya. Baik, tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana? Siap lagi belajar lagi? Di sesi ini kita akan agak beda teman-teman. Di sesi ini kita akan fokus ngebahas hukum tajwid, tapi tetap dengan pembahasan huruf. Jadi objek utamanya hukum tajwid, tapi tetap huruf yang menjadi esensi yang kita harus bahas ya. Nah, kita akan bahas hukum-hukum tajwid insyaallah teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian ya. Baik, kalau begitu siap, kita mulai ya. Jadi nanti ada beberapa kata atau kalimat yang akan kita bahas hurufnya dan hukum tajwidnya. Hurufnya dan hukum tajwidnya. Oke, siap insyaallah ya. Siap ya. Baik. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, kita mulai saja ya. Kita mulai dulu. Nah, insyaallah pembahasannya kita akan pakai di fitur ini. Boleh ya? Boleh ya, biar teman-teman yang udah punya Al-Qur'annya bisa kepake. Teman-teman boleh dibuka halaman ke-13. Yang udah punya Qur'annya tadi ya, yang ukuran sedang khususnya ya. Kalau ukuran besar kan masih PO ya tadi ya. Buka halaman 13. Tolong dibuka halaman 13. Yang sudah punya ada yang udah punya belum Al-Qur'an yang ini, yang fitur ini? Yang terbarunya. Pasti ukurannya sedang. Ada yang punya? Boleh komen? Kalau ada yang udah punya boleh komen ya. Kita belajar dari fitur yang ini sekarang. Oke. Baik. Kita yang belum tungguin ya sampai Al-Qur'annya datang. Oke. Teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai dulu dari ta'awudz, lalu kita akan bahas ke kolom yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kita baca dulu kalimat ini sebanyak 3 kali ya. Setelah itu kita akan bedah tajwidnya satu persatu, khususnya dari yang ini, yang berwarna biru. Jadi nanti huruf-huruf yang berwarna biru ini ya, yang ada sangkut pautnya dengan ini, kita akan bahas. Kita mulai. Dima'akum. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai dari huruf yang kita lihat di sini. Teman-teman perhatikan baik-baik. Mungkin untuk bonusnya kita akan coba bahas dari huruf yang dalnya dulu ya. Teman-teman perhatikan huruf yang saya tandai dengan warna biru di sini atau warna hijau di sini ya. Oke, ini namanya huruf apa? Ada yang tahu? Ini namanya adalah huruf dal ya. Namanya adalah huruf dal. Kita tulis di atasnya, ini namanya adalah huruf dal. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf da. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da ya. Oke, tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ini namanya adalah huruf dal. Seperti apa huruf dal dilafalkan? Nah, apakah huruf dal itu dilafalkan sama persis seperti kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet, teman-teman? Apakah huruf dal itu dilafalkan sama persis seperti kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Jawabannya adalah bisa jadi sama, bisa jadi beda. Jadi belum tentu sama. Ya.
Tapi belum tentu juga beda. Maka untuk melafalkan dal ini, acuannya itu jangan sampai ke huruf D dulu. Karena belum tentu D sehari-hari kita sama dengan huruf dal. Belum tentu sama, teman-teman sekalian. Ya, maka yuk kenalan seperti apa huruf dal dilafalkan. Nah, saya ingatkan, setiap huruf hijaiyah, teman-teman, itu punya yang namanya apa? Punya yang namanya makhraj. Nah, berarti cara melafalkan huruf dal itu dia punya makhraj berarti. Di mana makhraj huruf dal, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Oke, nih kita cek huruf dal ya. Bismillah, masya Allah. Oh, maaf. Ininya harus dicolok lagi. Sebentar. Nih, di mana huruf dal dilafalkan? Oke, sebentar ya. Sebentar, ini saya harus ngecat lagi, teman-teman. Oke, nih. Di mana huruf dal dilafalkan? Kita cek dulu di buku saya, ya. Nah, kita cari huruf dal. Huruf dal. Nah, perhatikan, teman-teman. Tuh ya. Jadi, setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang namanya makhraj. Nah, di mana makhraj huruf dal? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, di mana tempat keluar dari huruf dal ketika dia dilafalkan? Ya, nih kita lihat dalam istilahnya dulu. Istilahnya adalah torful lisan. Bang, torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Oke, huruf dal ujung lidahnya diapain, Bang? Wato wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Maksudnya apa? Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Wah, macam mana itu, Bang? Gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi si ujung lidah kita, lihat titik berwarna hitam di sini. Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Jadi pangkal gigi seri atas itu tempat tumbuhnya gigi seri atas, ya. Gitu. Kapan launching bukunya Pak Ustadz? Saya udah nunggu di grup, ya sabar saja. Ya, ditunggu saja. Ya, karena bikin buku nggak semudah itu, Pak, ya. Ditunggu aja ya. Oke, karena belum bikin editing videonya, karena buku kita bukan cuma teks, tapi ada editing video, ya ada animasinya. Ditunggu di grup ya. Oke, lanjut. Nah, jadi huruf dal itu ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas, teman-teman sekalian. Ya, oke. Nah, kalau pengen lebih jelas lagi, sebentar. Ya, kalau pengen lebih jelas lagi kita cek. Nih, seperti ini huruf dal dilafalkan. Ya, kita siapkan dulu alat peraganya. Nah, sebenarnya seperti apa sih huruf dal itu dilafalkan? Nih, teman-teman perhatikan baik-baik. Ini ceritanya adalah lidah kita. Huruf dal itu dilafalkan dari ujung lidah kita. Yang ini nih ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ujung lidah ini nempel ke pangkal gigi seri atas. Mana pangkal gigi seri atas itu? Oke. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Ini namanya adalah gigi seri atas. Mana yang dimaksud dengan pangkalnya? Pangkalnya itu bagian yang ini. Nah, ya, perhatikan baik-baik. Pangkal gigi seri atas itu yang ini. Gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas, inilah yang kita maksud dengan pangkal gigi seri atas. Jadi, ketika kita melafalkan huruf dal itu, ujung lidah kita nempelnya ke sini, ke pangkal gigi seri atas kita. Dadi du bade, dadi du bade. Makanya ilustrasi gambarnya tadi seperti ini. Ujung lidah kita nempel ke pangkal gigi seri atas kita. Ya, nanti kalau teman-teman buku saya sudah rampung, sekali lagi mohon doanya, teman-teman tinggal lihat di scan video barcode ini, nanti keluar pelafalan huruf dal seperti ini. Kita cek huruf dal, ya, bismillah. Kita cari huruf dal. To wadalu wata. Mana? Oh, ini dal ya. Perhatikan. Nih, sebentar. Kita pause dulu. Perhatikan ya. Saya akan coba mulai. Inilah pelafalan huruf dal. Nah, kelihatan nggak tuh bagian yang nempel? Nah, tuh, ya, ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Ya, ujung lidah kita disentuhkan ke gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Sama persis seperti kita melafalkan huruf huruf ta. Dal dan ta itu sama. Makanya dalam bait matanya mereka satu penggalan. Wato wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Jadi ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita di sini. Ya, nah ketika dilafalkan pelafalannya seperti ini. Kita coba cek bareng-bareng ya, sebentar. Oke, kita mulai. Ya, da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, uddu. Seperti itu huruf dal dilafalkan. Lagi ya, lihat pergerakannya. Da, di, du, ade, ide,
ude, ada, iddi, uddu. Seperti itu huruf dal dilafalkan. Ini gambarnya, ya, seperti ini. Tinggal kita lafalkan ke dalam pelafalan yang kita bahas tadi. Sekarang pertanyaannya dulu, berarti huruf dal sama nggak sama kayak huruf D? Nah, biasanya kalau kita melafalkan huruf D alfabet kemana? Nah, kalau huruf D biasanya kita melafalkannya bukan begini. Nah, bukan ke sini. Tapi kalau huruf D itu biasanya kita nempelinnya ke sini, ke langit-langit, bukan ke pangkal gigi seri atas. Nah, ya, jadi kalau pengen dalnya tepat ya begini nempelinnya, bukan ke langit-langit tapi begini. Yuk kita ulang lagi. Yuk perhatikan. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, iddi, uddu. Seperti itu huruf dal dilafalkan. Ya, paham? Jelas sampai sini? Sip, ya. Kita lanjutkan yang lain, ya. Nah, dal seperti itu dilafalkan, ya. Ustadz kok nggak ada anggota yang lain? Bunda udah dengerin penjelasan saya nggak? Kalau masuk grup, gimana? Ya, lanjut, ya. Nah, selanjutnya huruf dal di sini dia berharokat baris bawah. Fokus dulu ya, tolong ya. Kita fokus dulu ke pembahasan ya. Nah, teman-teman perhatikan, huruf dal di sini sudah kita ketahui seperti apa. Dadidu dilafalkan sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Sekarang kita lihat harokatnya. Harokatnya baris bawah. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, namanya adalah harokat kasroh. Kita tulis ya. Namanya adalah harokat kasroh. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal I, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Dengan vokal I. Makanya di Latinnya dijelaskan ditulisnya pakai I itu. Di. Kenapa? Karena dia harokatnya baris bawah. Di. Oke, maka kita tulis di. Cuman saya ingin ingatkan, ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris bawah vokal I, tolong jelaskan vokal I-nya. Tolong jelaskan vokal I-nya. Di. Jangan cuman dima, jangan di. Dima, enggak, tapi dima. Maka bagaimana caranya menyempurnakan vokal I kita biar jelas vokal I-nya? Caranya wadhun khifadin bin khifadin li fami yatimu. Jadi gini, sempurnanya harokat kasroh itu dengan cara direndahkan rahang bawah kita lalu diangkat bagian tengah lidah kita. Jadi ketika momentum vokal I-nya dilafalkan, tengah lidahnya naik ke atas. Insya Allah vokal I-nya nggak akan nanggung tapi dima. Begitupun pada contoh ayat-ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, bukan hirro, tapi hirro. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan vokal I-nya. Paham ya? Tengah lidahnya diangkat, rendahkan rahang bawah, bukan hanya asal nyengir, tapi rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah, jelaskan vokal I-nya. Ya, paham ya? Yuk lanjut, ya. Oke, maka di sini dijelaskan di. Oke. Betul, biar sempurna vokal I-nya, Bang Rahman, ya. Insyaallah lanjut. Nah, sekarang huruf huruf dalnya sudah. Sekarang masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, ini ada huruf apa ya? Ya. Ini namanya ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf mim. Kita tulis ya. Namanya adalah huruf mim. Oke. Bang, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Cara melafalkan huruf mim itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Ma mimu am, ma mimu am. Tempelin bibir atas bibir bawah. Namun hati-hati, ketika kita melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contohnya bagaimana? Ma mi mu am. Enggak begitu, teman-teman sekalian. Ya. Enggak begitu. Oke? Sip, ya. Jadi biasa aja, kayak kita melafalkan huruf M pada pelafalan biasanya kita, teman-teman. Jelas ya? Oke, sekarang huruf mimnya di sini dia berharokat baris atas. Ya. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas, dia dibaca dengan vokal apa dasarnya? Ingat, kalau ada huruf berharokat baris atas, namanya harokat fathah. Kita ingatkan, namanya adalah harokat
fathah. Nah, huruf yang berharokat fathah itu dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Ya. Nah, maka huruf mimnya di sini kita baca bukan mim lagi, tapi dia dibaca menjadi ma. Nah, ya dibaca menjadi ma. Oke. Dima. Jelas? Paham? Teman-teman boleh nggak ngingetin? Kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah keluar dengan bunyi vokal A, ingat nggak? Berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Kalau ada harokat baris atas fathah keluar dengan vokal A, dia huruf tipis atau huruf tebal? Huruf tipis. Kalau huruf tebal, ketika dia berharokat baris atas, dia tidak akan terdengar seperti vokal A, tapi dia akan terdengar seperti vokal O, teman-teman. Ya, seperti vokal O kalau dia huruf tebal. Ya. Oke. Contohnya apa? So, bo, to, lo, ho. Nah, itu kan kenapa bukan sa, da, tapi so, bo, karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke. Sip, lanjutkan lagi. Oh, berarti huruf mimnya dibaca ma, vokal A berarti tipis. Bagaimana cara menipiskan vokal A-nya ketika fathah? Cara menipiskannya adalah dengan cara sering kita sebut dengan cara BMSS. BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya sedikit senyum. Buka mulut, sedikit senyum. Nah, biar apa? Biar bacanya gini. Enggak begini loh bacanya. Ma. Tapi ma. Beda nggak bunyinya antara ma dengan ma? Terasa lebih tipis kan? Bang, kenapa bisa ya agak senyum sedikit tapi lebih tipis kedengarannya? Karena biasanya ketika kita melafalkan agak senyum, lidah kita akan lebih rileks. Lalu aula mulut kita akan lebih terbuka. Sehingga bunyi vokal yang keluar kadarnya beda antara ma dengan ma. Antara ba dengan ba. Antara sa dengan sa. Gitu. Makanya kita analogikan buka mulutnya sedikit senyum. Dima gitu, bukan Dimo ya. Lanjut. Oke. Paham sampai sini? Sip. Sekarang kita lanjutkan kembali. Sekarang maknya dibaca berapa harokat? Nah, di sini ada hukum tajwid yang ada di fitur Al-Qur'an kita. Perhatikan. Fokus ke maknya. Maknya di sini dibaca berapa harokat? Perhatikan baik-baik. Ma sudah kita ketahui. Sekarang teman-teman kita belajar yang dasarnya dulu ya. Jadi mungkin saya akan izin hilangkan dulu si ombaknya ya. Kita izin hilangkan dulu saja. Nah, fokus kepada bahasan dasarnya. Teman-teman, tadi mimnya sudah kita bahas, berharokat fathah dia dibaca dengan vokal A, ma. Nah, dia dibaca berapa harokat? Sebelum ke sana, kita bahas yang dasarnya dulu, teman-teman. Kalau ada huruf berharokat baris atas, perhatikan nih, baris atas, oke. Ya, lalu ketemu sama alif. Ini hukum tajwidnya ada yang tahu apa? Ada yang tahu apa hukum tajwidnya? Fathah yang bertegur sapa dengan alif. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Ya. Oke, dia dibaca 2 harokat saja. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau juga sebagian di antara kita menyebut dia mad asli boleh. Ya, nah berarti dibaca dasarnya dulu nih keadaannya. Oh, dia cukup dibaca 2 harokat saja. Contoh, dima'akum. Itu dasarnya. Dima'akum. Oke, sip. Nah, tapi teman-teman lihat lagi keadaannya. Ternyata di sini dia ketemu ada huruf apa ini? Nih, yang ini. Ini namanya huruf hamzah ya, jangan ketukar sama ain. Jadi bukan dibaca dima'akum. Enggak, ini huruf hamzah. Dima'akum. Nah, kalau ada, ini kita tulis dulu, ini namanya adalah hamzah. Ya, yang warna merah ini namanya adalah hamzah. Oke. Nah, berarti di sini ada pertemuan antara mad tabi'i ya, bertemu dengan hamzah. Iya enggak? Nah, asalnya kan mad tabi'i itu dibaca 2 harokat. Dima'a, gitu kan? Nah, tapi ternyata mad tabi'inya dia ketemu sama hamzah. Nah, kita kasih rumus di sini. Mad tabi'i plus hamzah. Jadi ada apa di sini? Di sini jadi ada hukum tajwid. Sebelum ke hukum tajwidnya, teman-teman, kita cek, mau tahu nggak hukum tajwidnya apa? Langsung ada di Al-Qur'an ini. Kita cek ya. Sret. Nih, ya. Apa itu hukum tajwidnya? Namanya adalah mad wajib mutasil.
Sebelum ke cara baca, lihat dulu bagaimana cara kaidahnya. Pertemuan salah satu huruf mad atau boleh kita sebut dengan mad tabi'i, karena kan ini ada huruf mad, itu mana maksudnya? Huruf mad di sini adalah alif. Ada mad tabi'i ya, pertemuan salah satu huruf mad ya dengan huruf hamzah pada satu kalimat yang ditandai, satu kalimat itu maksudnya apa? Pada satu kalimat atau satu kata yang tidak terpisah. Jadi dima'a tadi itu enggak terpisah. Mad tabi'inya ada di kalimat dima'a ya, hamzahnya pun ada di kalimat dima'a. Enggak terpisah teman-teman ya, lihat tuh. Jadi dima mana nih ya, dima'a itu satu kalimat, dima'a satu kalimat, bukan dima satu kalimat, akum satu kalimat, enggak. Dima akum itu satu kalimat, dima'a itu satu kalimat. Jadi mad tabi'i dengan hamzahnya ketemu, madnya berjumpa dengan dengan hamzah pada kalimat yang sama. Apa katanya? Nah, ditandai dengan tanda alis di atasnya nih. Tanda alisnya kita tadi hapus dulu kan? Ditandai dengan tanda alis di atasnya nih. Baru tanda ini. Sret. Oh, sebab akibat ada tanda alis di atasnya. Apa katanya? Dibaca panjang 5 harokat. Itulah yang disebut dengan mad wajib mutasil. Ya, dibacanya panjang, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Nah, di sini kenapa Bang ditulisnya MW? MW itu kode. MW itu artinya mad wajib mutasil, panjangkan 5 harokat. Bang, tapi kan boleh dibaca 4 harokat kan? Oh, boleh. Cuman kaidahnya adalah mad wajib mutasil itu boleh dibaca 4 atau 5, tapi harus konsisten. Harus tetap sama. Nah, makanya di Al-Quran ini dijelaskan 5 harokat itu biar kita konsisten di 5 harokat. Tapi kalau teman-teman pengen konsistennya 4 harokat, ya boleh-boleh saja. Jadi fitur ini untuk memudahkan teman-teman dalam belajar. Fitur ini juga untuk memudahkan teman-teman dalam belajar. Tuh. Iya enggak? Nah, maka kita baca di sini berarti 4 harokat boleh, tapi di sini dijelaskan 5 harokat. Oke, kita ambil sesuai dengan fitur 5 harokat ya. Contoh, 5 harokat itu segimana? 5 harokat itu berarti kadar panjangnya 5 kali. 5 kali pelafalan. Dima'akum, dima'a. Tuh, jadi hitungannya tuh 5 hitungan. Nah, baru masuk ke akum gitu. Ya. Bang, apakah aplikasi fiturnya apa, Mas? Ini bukan aplikasi, ini Al-Quran. Ini Al-Quran tuh. Di setiap pojok kanan halamannya dia ada pembahasan seperti ini. Ini bukan aplikasi tapi ini Al-Quran. Oke, lanjut. Ya. Berarti 5 harokat itu sama dengan 5 ketukan. Boleh teman-teman isyaratkan dengan 5 ketukan. Teman-teman isyaratkan dengan 5 hitungan. Teman-teman isyaratkan dengan 5 isyarat jari. Boleh. Silahkan. Ya. Gitu. Kalau 5 sampai 6 bisa nggak? 6 itu kalau pada saat wakaf. Tapi kalau pada saat dia tidak wakaf, ya, dia itu 4 atau 5. Faham? Jelas? Jadi 5 harokat itu gimana? 5 kali hitungan. 5 kali hitungan, 5 kali pelafalan. Dima'akum. Dan 5 harokat itu sekali lagi. Harokat itu beda dengan detik jam waktu. Oh, berarti 5 harokat itu 5 detik ya? Bukan. Bukan 5 detik. Jadi takaran acuannya harokat itu bukan jam, bukan waktu, bukan detik. Tapi sesuai dengan tempo bacaan. Misalnya, di sini kan kita bahas mad wajib mutasil, dia dibaca dengan kadar panjang 5 harokat. Makanya di sini diilustrasikan A-nya ada 5 kan. Dima'akum gitu. Nah, 5 harokat itu bukan berarti 5 detik. Tapi 5 ketukan atau 5 hitungan disesuaikan dengan kadar tempo bacaannya. 5 harokat dengan tempo yang lambat, maka dia akan lebih lambat dibanding 5 harokat dengan tempo bacaan yang cepat. Faham? Jelas? Jadi 5 harokatnya saya dengan teman-teman bisa jadi beda kadarnya. Kenapa? Karena tempo bacaan kita belum tentu sama. Tingkatan tempo dalam membaca Al-Quran yang kami dapati dari guru-guru kami ada 3. Ada yang menyebutkan 4, tapi kami mengambil yang 3. Apa? Ada tahqiq tempo lambat, ada tadwir tempo pertengahan, ada hadar tempo yang cepat. Maka 5 harokat di masing-masing temponya itu berbeda-beda. Apalagi nanti ada yang tahqiq lambat, tapi ada yang sangat lambat. Beda-beda lambatnya, ada yang lambat biasa, ada lambat banget, lambat yang super lambat misalnya. Maka 5 harokatnya menyesuaikan dengan tempo bacaannya. Misalnya di sini ya, mad wajib mutasil kita baca 5 harokatnya tempo yang super duper lambat misalnya, maka bacanya kadarnya segini 5 harokatnya. Dima'akum.
Tapi kalau temponya misalnya dia tempo cepat, dima'akum, menyesuaikan. Paham ya? Jadi jangan sampai ada ini, bang kenapa ya kori-kori itu 5 harokatnya kepanjangan. Bukan korinya yang salah, tapi kitanya yang belum tahu. Karena menyesuaikannya, kori itu tempo bacaannya lambat, tahqiq dan lambat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya nggak bisa, lambat kan? Ya, jangan disesuaikan dengan 2 harokat, 5 harokat, 3 harokatnya kita, 4 harokatnya kita, karena beda. Nah, gitu ya. Sekarang musim tadarus Ustadz, orang membaca banyak gak ikut tajwid, kalau ditegur gak terima. Ya gak apa-apa, kita ingatkan saja pelan-pelan Bang Abdul. Ya gak apa-apa gitu ya, gitu. Hatamannya dilanjutkan, tapi tetap pelajari, sisihkan waktu buat belajar baca Quran. Terus maksimalkan kuantitas, tapi upgrade kualitas. Perbanyak kuantitas, upgrade kualitas. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi 5 harokat itu setiap orang bisa beda-beda kecepatannya, kadarnya, ya, gitu. Dima'akum. Kalau lebih lambat lagi, dima'akum, sesuai dengan tempo bacaan kita. Paham? Ya. Jelas? Paham ini mad wajib mutasil? Ya, ini fitur dalam Al-Qur'an ya, tuh. Mad wajib mutasil. Jadi di setiap pojok kanan halamannya dia membahas tentang hukum tajwid, dan itu fitur yang kami sematkan. Fitur kami sendiri yang kami sematkan kepada pihak penerbit dan di ACC. Lanjut lagi. Sekarang kita coba yang bawahnya. Teman-teman, di sini kita mendapati ada nun sukun ketemu huruf fa. Ya, sebelum ke sana, ya, kita pelajari dulu huruf yang sebelumnya dulu. Teman-teman, ya, ada yang tahu ini hukum tajwid lagi. Ini huruf apa? Yang saya kasih tanda ini namanya adalah huruf hamzah. Jangan bilang alif. Ada yang bilang alif? Nah, ini bukan alif ya. Bang, kenapa ini bukan alif? Karena alif tidak mungkin punya harokat, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Alif tidak mungkin berharokat. Kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif, tapi dia ada harokatnya, maka namanya adalah hamzah. Namanya adalah hamzah. Oke? Sip. Nah, bagaimana cara melafalkan hamzah, teman-teman sekalian? Cara melafalkan hamzah itu sama seperti kita melafalkan a, i, u pada abjad alfabet. Ya, Bang, kalau alif yang bagaimana? Oke, kita cek dulu nih. Kalau alif itu, contohnya tadi di sini. Nih, ini alif. Alif itu dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Bang, ini kan ada tanda alis. Ya, tapi alis itu bukan harokat. Alif itu tanda panjang. Jadi alif itu dia tidak ada harokat di atas ataupun di bawahnya. Lalu alif itu selalu didahului oleh fathah. Jadilah mad tabi'i. Ini alif. Ini baru alif. Ya. Oke. Nah, tapi kalau ini bukan alif. Ini namanya adalah hamzah. Ya, namanya adalah hamzah. Oke, jadi kalau menemukan ada bentuk seperti alif, tapi dia ada harokatnya, namanya hamzah. Ya, dan selama ini huruf yang sering kita baca a, i, u itu namanya adalah hamzah, bukan a, bukan alif, tapi hamzah. Ya, oke, lanjut lagi. Hamzahnya berharokat apa? Hamzahnya berharokat fathah. Nah, baris atas fathah. Maka ingat konsepnya. Kalau ada huruf berharokat fathah dan dia dibaca dengan vokal a, maka dia dibaca ya dengan keadaan tipis. Maka hamzahnya jangan dibaca gini, oh, tidak, tipiskan pelafalannya. Bukan o, tapi bukan o, tapi tipiskan pelafalannya. Oke? Jelas ya sampai sini insyaallah. Sip, kita lanjutkan kembali. Tipiskan. Beres. Nah, sekarang ke hukum tajwidnya ya. Kan tadi hukum tajwid di atas di Al-Qur'an ini udah dibahas ya. Enak ini buat bedah tajwid, teman-teman. Lanjut lagi sekarang. Nah, di sini kita mendapati ada huruf pelan-pelan. Jangan dulu ke hukum tajwid. Huruf dulu yang kita dahulukan, teman-teman. Ini huruf apa? Ya, yang saya blok dengan warna biru. Ini huruf apa namanya? Namanya huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf nun. Keren, Masya Allah. Nama aslinya nun. Jangan lagi ada yang mengatakan ini huruf na. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Oke? Nah, bagaimana cara melafalkan huruf nun ini? Nun dilafalkan plek-ketiplek persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nasi, nanas, antar, santai, bantai, pantai, aku bantai, pantai gitu ya.
nun gitu. Ya, sama N sama. Cuman yang harus kita perhatikan, lihat di atasnya huruf nun ini ada apa. Nah, di atasnya ada tanda petik, Bang. Oke, kita kenalan sedikit-sedikit. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat tanda petik macam ini namanya adalah tanda sukun atau sakinah dalam istilah tajwid. Dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Dengan tanda mati, betul? Maka ada yang bilang nun mati. Boleh tidak? Boleh saja. Ya, oke. Nah, Bang, berarti cara melafalkan huruf yang dalam keadaan mati bagaimana? Cara melafalkan huruf yang dalam keadaan mati maka dibaca tidak hidup. Kalau hidup itu gimana? Ada bunyi vokal a, i, u-nya. Oh, berarti huruf nunnya nggak dibaca ana, ani, anu ya? Tidak. Terus dibaca gimana? Ya dibacanya mati. Iya, baca mati itu gimana? Maka huruf yang dibaca mati atau sukun dibaca dengan bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari huruf nun apa? Bunyi konsonan dari huruf nun adalah an. Betul? Makanya dibacanya an, bukan ani, bukan anu, bukan anak. Paham ya? Oke, lanjutkan lagi insyaallah. Nah, selanjutnya huruf nun di sini sudah kita pelajari nih. Oh iya, an berarti ya. Oke, huruf nunnya kita izin simpan dulu baik-baik. Sret, ya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita mendapati, kita kasih warna hijau di sini ya. Ada huruf namanya apa nih? Yang ini. Ini namanya adalah huruf fa. Ketika dia tidak berharokat memang sudah diiringi dan didampingi oleh bunyi vokal a, ya. Namanya adalah fa. Bang, cara melafalkan huruf fa tuh di kolom komentar. Kan saya bilangnya fa. Ada yang ngetiknya pa. Nih, siapa yang suka ketukar antara huruf fa dengan huruf p boleh komen di kolom komentar, tidak boleh bohong. Yo, nih, huruf fa, siapa yang melafalkan fa masih jadi pa? Ini kesalahan. Kenapa bisa, Bang? Fa-nya jadi huruf pa. Mau kita cari tahu? Mau kita pelajari? Ayo kita pelajari. Kenapa huruf fa seringkali jadi huruf p? Mau tahu? Yuk kita cek ya. Nih, kita cek dari buku saya. Namanya buku Seru Hijaiyah. Bismillah. Huruf fa. Di mana huruf fa sebenarnya dilafalkan? Nah, jangan sampai tertukar dengan huruf p. Nih, kita lihat ya. Huruf fa itu dilafalkan dari mana? Makhrajnya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Setiap huruf hijaiyah tanpa pengecualian dari huruf alif sampai dengan huruf ya, semuanya ada makhrajnya. Di mana makhraj huruf fa? Nih, makhraj huruf fa dilafalkan dari yang namanya batunus syafah. Batunus syafah itu apa? Perut bibir bawah. Diapain, Bang? Wa min batuni syafah falfa ma'atrafis tsanayal musrifah. Ujung gigi seri atas kita disentuhkan ke badan atau perut bibir bawah. Bang, nggak kebayang kayak gimana? Oke, nih. Jadi lihat, titik berwarna hitam di sini. Ujung gigi seri atas kita nempel ke bibir bawah kita bagian dalam yang basahnya. Bukan bagian luar yang keringnya, tapi bagian dalam yang basahnya, sehingga ketika dilafalkan begini. Perhatikan baik-baik. Bisa? Bisa? Jadi ujung gigi seri atas kita disentuhkan ke bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa, fi, fu, af, af, af. Nah, gitu ya. Oke. Bisa? Nah, kalau tepat melafalkannya seperti itu, seperti ini, maka dia akan mengalirkan nafas yang berbisik, nafas yang jelas, nafas yang mengalir. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa huruf fa sering kali tertukar menjadi huruf P? Karena kalau huruf P yang nempel bukan begini. Kalau huruf P itu yang nempel begini, teman-teman. Izin. Kalau huruf P itu yang nempel, perhatikan. Yang nempel itu bagian ini. Nih, bagian bibir atas. Nih, kalau huruf P ini ya. Dan bibir bawah. Gimana? Begini. Papi, pubab. Nah, begitu tuh. Papi, pubab. Nah, enggak begitu, sohib-sohibku, sahabat Quran sekalian, ayahanda, ibunda, abang, kakak sekalian. Paham ya? Bedakan antara fa, pa, fa, pa. Ya? Oke? Jadi jangan ada lagi huruf fa teman-teman yang tidak mengalir nafasnya karena dibaca P. Karena gini teman-teman, dijelaskan di buku kita. Ya, di buku saya. Perhatikan. Ya, perhatikan.
Sebentar loading dulu. Oke, nih. Lihat, huruf fa itu punya berbagai macam sifat. Nah, salah satu sifat diantaranya adalah hams, nama sifatnya. Hams itu apa, Bang? Ada aliran nafas yang mengalir. Gitu. Oke. Sip, maka ketika kita praktekkan ke sini, ya, pastikan dia ada nafasnya. Ya, anfu. Huruf an-nya tetap kita baca an dulu ya, karena kita belum bahas hukum tajwid. Kita lagi bahas huruf dulu. Anfu. Oh, fa-nya kenapa dibaca dengan vokal u bukan anfa? Kan katanya tadi namanya fa. Nah, lihat harokatnya di atas. Harokatnya di atas ada tanda simpul angka 9, sohib-sohibku nih. Tuh, kelihatan? Tuh, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 macam nih, ini namanya harokat dhammah. Kita tulis dulu deh ya, buat nambahin wawasan ya. Namanya adalah harokat dhammah. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun, teman-teman sekalian, yang dia berharokat dhammah, teman-teman sahabat-sahabat sekalian, oke? Jelas? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9, namanya adalah harokat dhammah, ya. Oke. Nah, dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal u, teman-teman. Teman-teman bisa dinikmati nggak pembahasannya, pembelajarannya? Mohon maaf ya kalau agak belepotan. Ya. Nah, maka semua huruf yang berharokat dhammah dibaca harus pakai vokal u. Dan pastikan vokal u-nya monyong, muncung, mencucu. Ya, sering kita sebut kalau ada vokal u dia harus maju mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya. Fu. Jangan jaim. Fu. Tapi jangan juga lebay. Fu. Nggak gitu juga, tapi fu. Faham? Jelas? Lanjut lagi. Nah, oke. Sebentar saya izin hapus dulu. Berarti sudah ya. Di sini sudah kita bahas. Berarti huruf fa-nya dia dibaca dengan vokal u ya. Oke. Sekarang kita panggil lagi, teman-teman. Ingat di sini tadi sebelumnya ada nun sukun. Nun sukun dibacanya gimana? Dibacanya an kan? Nih, kita balikin lagi. Kita flashback lagi, kita simpan lagi ke sini. Oh, mohon maaf ini jadi tulisannya banyak banget. Nah, apakah pertemuan antara nun sukun dengan fa tetap dibaca dengan cara anfu? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Ayo, apakah tetap dibaca anfu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Inilah fitur yang ada dalam Al-Quran ini. Satu persatu teman-teman bisa belajar seperti ini. Lihat, di sini pertemuan antara nun sukun dengan fa. Kita lihat ya, hukum tajwidnya apa? Sret, tinggal geser ke samping. Sret. Oke. Hukum tajwidnya namanya adalah ikhfa. Lengkapnya ikhfa hakiki. Ya, nama lengkapnya ikhfa hakiki, disebut ikhfa juga boleh, tapi kalau pengen ajib ditambahkan ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki atau ikhfa? Pertemuan antara nun sukun atau tanwin, oke, berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Nah, nih, 15 huruf ikhfa itu salah satu diantaranya adalah huruf fa. Nun sukun ketemu fa. Oke, sip. Lalu gimana bacanya? Cek lagi. Dibaca dengan menyamarkan bunyi an, disertai dengung 2 harokat. Mana bunyi an emang ada? Oh iya nih bunyi an. An disamarkan, ditahan 2 harokat. Maka dibacanya gimana? Sambil bersiap-siap melafalkan fa-nya. Siap-siap. Jadi bukan cuman fu enggak, tapi siap-siap melafalkan fa-nya. Tahan 2 harokat. Anfusakum. Iya, kelamaan salah ngomong saya, bukan 2 hari, 2 harokat. 2 hari mah keburu lebaran ya. Keburu lolos 2 hari. Iya ya. Lanjut lagi teman-teman. Ini fokus ini ya. 15 huruf ikhfa apa saja. Nah, nanti kalau buku saya udah beres ya, teman-teman bisa belajar juga. Kalau buku udah beres, kalau tadi Al-Quran kita. Kalau buku udah beres, teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat, oh ikhfa hakiki itu apa. Rumusnya begini. Ini yang lebih detail nanti di buku saya. Ini buat teman-teman sambil belajar baca Quran. Kenapa? Karena ini Al-Quran. Ini Al-Quran nih. Nih kalau kita zoom out tuh. Ini Al-Quran. Setiap pojok kanan halamannya teman-teman bisa belajar bedah tajwid seperti ini. Dan ini fitur kami. Fitur yang saya ajukan kepada pihak penerbit dan di ACC. Jadi teman-teman belajarnya makin banyak.
Allahu Akbar ya. Ini ada yang nanya belinya di mana? Di sini. Tapi kita belajar dulu ya. Lanjut. Belinya di sini. Lanjut. Nah jadi kita baca tahan, samarkan, tahan 2 rakaat. Anfusakum. Anfusakum. Nah gitu. Kalau buku saya belum beres. Kalau Al-Qur'annya udah ada. Kalau buku mah belum beres. Buku mah belum beres ya. Gitu. Tapi Quran ini ada ya. Saya yang beli kekecilan Ustadz, udah bisa beli yang besar berarti Bunda. Nanti yang besar kan bisa PO di live kita. Lanjut. Jelas? Paham sampai sini? Anfusakum. Nah, ditahan 2 rakaat ya. Nah, baru dimudahkan dengan fitur ini. Oh, ikhfa itu samar dengungkan 2 rakaat. Nih, 2 rakaat dibaca samar, itulah ikhfa. Ini penjelasannya, ini contoh ayatnya. Tadi kita lafalkan bareng-bareng. Gitu. Paham? Satu hukum lagi ya, satu hukum lagi. Teman-teman, sip. Kita baca. Summa. Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari huruf awalnya dulu. Ya, jangan langsung ke sini, biar ada tambahan wawasan lain. Oke? Ini huruf apa, teman-teman? Nah, pelan-pelan. Oke? Nah, perhatikan. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf sa. Oke? Namanya adalah huruf sa. Bang, gimana bang makhraj huruf sa? Nah, teman-teman nanti nggak perlu khawatir. Makhraj yang tadi teman-teman tanyakan itu ada di Al-Quran ini yang kita pakai tuh. Nih makhrajnya nih. Sering teman-teman bisa cari. Oh, makhraj huruf sa gimana ya? Oh, ini makhraj huruf ain. Oh, kesalahannya apa aja? Sifatnya apa aja? Tuh, fitur kita itu memang. Gitu ya. Oke, sekarang saya jelaskan dulu saja ya. Huruf sa dilafalkan seperti apa? Kita cek pakai buku saya dulu ya, ceknya ya. Nah, kalau buku saya yang ini belum keluar, teman-teman. Masih dalam tahap proses editing video animasinya. Oke, huruf sa ya. Bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Bismillah ya Allah, bismillah. Oke, perhatikan nih. Huruf sa, perhatikan. Ya. Nah, huruf sa kita ingatkan dulu. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Yang nanyain Quran abis ini ya, kita lagi belajar dulu. Fokus dulu, fokus. Quran mah gampang, fokus dulu dalam belajar. Biar jadi berkah, pahala, barokah buat semua. Huruf sa dilafalkan seperti apa? Nih, makhraj huruf sa. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf sa ketika dilafalkan? Huruf sa dilafalkan dari sini, dari torfu lisan. Waduh, torfu lisan itu apa bang? Torfu lisan itu artinya ujung lidah. Ujung lidahnya diapain teman-teman sekalian? Wadha'u wadzal wasa lil uliya min tarafaihi. Aduh bang, nggak paham. Oke, ini huruf sa keluar dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Hah? Ujung lidah nempel ke ujung gigi sari atas. Kebayang nggak? Nggak kebayang. Nggak usah dibayangkan. Lihat gambar. Nanti di Al-Qurannya ada yang begini, gitu ya. Nah, ujung lidah kita sentuhkan ke ujung gigi sari atas kita. Oke? Contohnya begini. Sama kayak huruf dzal dan dho. Bukan digigit ya. Bukan patokannya acuannya harus digigit atau harus ngelel. Enggak. Ngelel enggak apa-apa. Ya. Tapi bukan digigit. Tapi fokusnya ujung lidah diarahkan ke ujung gigi sari atas kita. Sa. Yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf sa, ada beberapa sifat yang teman-teman harus perhatikan. Nah, nanti di Al-Quran juga ada sifat-sifat seperti ini di Al-Quran kita. Ya, cuman tampilannya beda. Cuman gini, sama pembahasannya tuh. Huruf sa itu dia punya sifat hams dan rokhawah. Ya, nggak akan langsung dipraktekin Bunda Sunariyati. Di sini kita nggak langsung masalah praktek. Ya, diikuti saja aturan mainnya. Ya, oke, sip. Sa dilafalkan dia harus hams dan rokhawah, mengalir nafas dan mengalir suara. Ya, mengalir nafas dan mengalir suara. Contoh, sa, as. Nah, bedanya sama huruf dzal apa? Bedanya sama huruf dzal, dia nggak ngalir nafas, tapi ngalir suara. Kalau huruf sa bocor nafasnya. Sa. Sisanya zal dan sa sama persis. Cuman beda dari segi sifat nafasnya. Zal tanpa mengalir nafas hanya mengalir suara. Za. Kalau sa mengalir nafas dan suara. Sa.
Kalau giginya ompong, beli gigi palsu. Ya enggak lah teman-teman. Yang ompong, ya lafalkan sesuai kemampuan, enggak apa-apa. Kan nanti suaranya beda. Lafalkan fattaqullaha mastata'tum sesuai dengan kemampuan. Ya, teman-teman nih yang gigi ujung gigi seri atasnya sudah beristirahat dahulu, ya, enggak apa-apa, biarkan gigi seri atasnya beristirahat. Ya, kalau ompong lafalkan sesuai dengan kemampuan. Ya, baca Quran tidak menyulitkan, insya Allah. Asalkan mau sungguh-sungguh. Yang ompong lafalkan sesuai kemampuan. Ya, gitu. Ya, ada yang ompong ngobos gitu. Ya nggak apa-apa, lafalkan sesuai kemampuan. Nggak apa-apa teman-teman. Ya, lanjut. Oke, sip. Lanjut ya. Sudah ya. Jadi huruf tadi lafalkan seperti itu. Sa, si, su. Nah, sekarang huruf fa-nya dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, namanya adalah harokat dhammah. Maka dia mesti dibaca dengan vokal u, ya. Namanya dhammah dibaca pakai vokal u. Kalau ada vokal u artinya dia harus mm. Mm itu apa? Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya. Contohnya begini. Su, ya, jangan cuma gini, su kayak lagi sariawan, su, atau jangan juga lebay, su, enggak, biasa aja, su, nah gitu ya, oke, jelas. Nah itu tambahannya untuk pembahasan kita terakhir. Nah hukum tajwid lagi, ya kita pakai fitur Al-Quran ini, perhatikan, teman-teman, huruf dulu deng, tetap bahas huruf dulu deng. Nih, ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf mim. Ya, nah, namanya adalah huruf mim. Udah kita bahas tadi ya huruf mim ya. Bahas lagi jangan. Dikit ya. Mim, gampang lah mim, insya Allah. Lafalkan sama kayak huruf M pada abjad alfabet. Ya. Ma mimu am. Ma mimu am. Cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah, beres. Tapi hati-hati, ketika teman-teman melafalkan huruf mim, jangan sampai berlebihan, bibirnya terlalu dilipat. Mamimu am. Enggak begitu ya. Oke, ada yang begitu? Nggak ada. Ada yang begitu. Makanya saya ingatkan, ada yang begitu soalnya. Gitu ya. Oke, jadi jangan sampai summa. Enggak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang mimnya harokatnya baris atas. Berarti kalau ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas, namanya adalah harokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A pada dasarnya, betul? Oke, berarti mimnya dibaca ma. Oke, pelan-pelan. Sip. Walaupun kita akan bahas hukum tajwid, huruf jangan diloncat. Ya, lanjut. Nah, Masya Allah ya. Oke, nah dibaca ma. Oke. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah keluar dengan bunyi vokal A, pertanyaan berikutnya, apakah dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, ya, kalau masalah tebal tipis huruf, kalau dia vokalnya A, tipiskan. Nah, kita tulis dulu. Oh, kalau vokalnya itu tipis ya bang, betul. Kalau dia tebal, bunyi vokalnya itu saya ulang lagi, condong seperti vokal O. So, bo, po, wo, ho, dan yang lainnya. Ya, bukan betul-betul vokal O sih, tapi kedengarannya kayak vokal O. Kalau huruf tipis berarti vokalnya A. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara menipiskannya? Ingat nggak? Kalau ada vokal A keluar dengan bunyi vokal A kan tipis. Gimana biar vokalnya itu bisa memenuhi tipis yang dimaksud? BMSS. Sering kita analogikan dengan bahasa kita itu BMSS. Apalagi bang BMSS? Buka mulut sedikit, senyum. Jadi ketika kita baca ma, bukan cuman ma, summa, ma, bukan ma tapi ma. Jadi bukan ba tapi ba, bukan sa tapi sa, bukan fa tapi fa, bukan za tapi za. Tapi buka mulutnya sedikit aja senyumnya ya, jangan terlalu sumeringah, nanti jadi vokal E. B, T, F, a'udzu billah, billah, enggak billah, la. Vokalnya tetap A.
Senyumnya sedikit aja. La, ba, ta, fa gitu. Oke? Jelas? Paham sampai sini insyaallah? Nah, teman-teman sekalian, sekarang baru masuk hukum tajwid. Teman-teman, mimnya udah kita bahas, harokatnya udah kita bahas, insyaallah sudah kita bahas semua. Tinggal teman-teman lihat di atas huruf mimnya ada tanda. Nah, ada tanda. Saya tandain dengan warna apa ya? Tandain warna hijau deh. Masya Allah. Saya tandain dengan warna hijau deh. Nih, teman-teman, huruf mimnya di atasnya ada tanda burung terbalik. Ada yang tahu ini namanya tanda apa? Ini namanya tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang musyaddad, ya, ada yang bilang syiddah, syaddah, silahkan. Namun biasanya saya sebut dengan tasydid. Ya, oke. Nah, kalau ada huruf yang bertasydid pada huruf mim dan satu lagi pada huruf nun, oke, sip. Mana ya? Satu lagi pada huruf nun, oke, sip. Ya, masya Allah. Ya, pada huruf nun, maka ini ada hukum. Namanya apa? Namanya apa? Yuk kita cek di sini. Tuh, jadi belajarnya enak. Ya, belajarnya enak teman-teman. Per baris, per halaman dalam Al-Qur'an ini, per halaman pojok kanan atas, itu belajarnya adalah bedah tajwid. Seperti ini. Ini penampakan Quran aslinya nih, fiturnya. Tuh. Allahu Akbar, dan itu per halaman kanan. Tuh, ya. Lalu berhalaman kirinya apa? Pembahasan huruf. Tuh. Tuh, ini fitur memang saya sarankan sendiri kepada pihak penerbit tuh. Allahu Akbar, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi bagaimana cara melafalkan mim bertasydid itu? Ada hukum tajwidnya. Namanya adalah gunnah. Nama lengkapnya ada yang bilang gunnah musyaddada, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Silahkan. Ya, apa itu gunnah? Ya, gunnah itu artinya dengung. Ya, oke, kita lihat dulu penjelasannya. Mim tasydid atau nun tasydid yang dibaca dengung 2 harokat. Ada ya penjelasannya ya dalam satu Quran loh. Bayangkan, Masya Allah ya. Maka dijelaskan dipermudah dengan apa? Dengan tajwid multikod. GH itu artinya gunnah, ya. D itu artinya dengung. 2 itu dengungnya ditahan 2 harokat. Bang, kenapa harus pakai kode-kode tajwid? Karena nanti ini dipakai di halaman ini tuh, lihat. Dipakai di atasnya buat yang hataman, yang pengen fokus hataman. Masya Allah. Ya, ini buat bedah tajwidnya secara mendalam, gitu loh, teman-teman. Ini fitur yang kami ajukan dan alhamdulillah dipakai. Ya, semoga cepat rampung. Kalau ini bukan buku saya, ini Al-Quran kami. Nah, kalau Al-Quran kan udah ada, ya, udah ribuan ya yang terjualnya, Masya Allah. Oke, nah kita baca teman-teman. Maka ditahan dulu 2 harokat. Gini, ditahannya 2 harokat tuh gini. Perhatikan. Nah, amnya ditahan 2 harokat, baru masuk ke vokal A-nya. Ya. Summa, bisa? Summa. Nah, nanti setiap hukum tajwid yang ada gunahnya dalam Al-Quran ini pasti ditandain. Nih, misalnya kita cari di baris yang lain ya. Misalnya mana ya? Nih, lihat. Ini beda ini dalam proses hatamannya. GH D 2 mim bertasydid kasih warna pink. Berarti bacanya sama. Amma ta'malun. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, paham ini? Jadi kita tahan 2 harokat. 1, 2, 3. Summa. Masya Allah ya. Ada yang suka dengan Quran ini nggak? Ini baru 1 baris, 1 halaman loh, baru 3 pembahasan. Tapi kita butuh waktu berapa lama ini kita live? 53 menit. Bayangkan, ini banyak banget pembahasannya. Allahu Akbar. Ada yang mau? Nah, ya, ada yang mau nggak? Kalau mau nanti saya bisa tampilin lagi, tapi di ujung abis ini. Ya, mau? Oke. Kita review dulu sedikit ya pembahasan kita pagi hari ini ya. Oke, kita ulang sedikit. Perhatikan dari yang atas. 3 bahasan lumayan ya. 3 bahasan 50 menit. Sejam kurang lebih. Yuk, kita bahas ulang lagi. Kok dihapus sih? Gak usah dihapus catatannya. Nah, biar kelihatan kita habis nyatet apa, teman-teman. Ya. Oke. Nih, di bagian pertama tadi sudah kita bahas apa? Ada mad wajib mutasil. Pertemuan antara huruf mad atau mad tabi'i dengan hamzah pada kalimat yang sama. Dibaca 5 harokat. Dima'akum. Nih, di sini sudah ada pembahasannya. Mad wajib mutasil. Sudah ya, tinggal teman-teman nanti tinggal cek kalau udah punya Qur'annya. Lanjut. Lalu di sini ada nun sukun ketemu sama huruf fa. Ya, dia
harus disamar dengungkan bunyiannya. Tahan 2 harokat. Fusakum. Ya, ini penjelasannya. Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf ifa yang ada 15 dibaca bunyiannya disertai dengung dengan 2 harokat dan samar. Ya. Dan yang terakhir tadi adalah gunnah. Summa. Ketika teman-teman mendapati ada nun dan mim bertasydid, tuh dijelaskan di sini. Dibaca dengung 2 harokat. 2 harokat dibaca dengung, itulah gunnah. 2 harokat dibaca dengung, itulah gunnah. Summa. Sadaqallahul azim.